Dianggap parasit keluarga. Bab 27. Jangan, Bu. Kuenya di rumah saja, rame-rame sama warga sama keluarga, buat jaga kerukunan kita juga. Lagian takutnya Mbak Sofia memang enggak sanggup, tapi enggak berani menolak. Kasihan Daim juga kalau Mbak Sofia terlalu sibuk, ucap Kalandra yang masih sibuk dengan ponselnya. Lagi-lagi, Sofia yang menjadi tidak bisa banyak bicara seperti saat tadi wanita itu mengomel panjang lebar kepada Fajar, tersenyum masam. Sofia memilih fokus menyusun setiap nasi kotak pesanan dadakan dari Ibu Kalsum. Ibu Kalsum sengaja memesan untuk acara mengaji rutin yang digelar di rumah Ibu Kalsum. Untung sayur sama lauknya baru pada matang, ya, Mak. Masih seger gini. Berarti nanti ini kamu masak lagi, apa sudah, Mbak? Tanya Ibu Kalsum. Masak lagi, Bu. Kebetulan stok sayur buat besok sudah diantar. Pakai stok itu dulu, terus yang buat besok paling pesan lagi, jelas Sofia. Pesan diantar gitu, maksudnya? Tanya Ibu Kalsum yang tengah mengambil sayur bening berisi selada air dan jagung manis. Sayur bening tersebut sungguh menggodanya. Yang mana, beberapa hari ke sana membuatnya seperti sedang di dapur sendiri, terlebih Sofia orangnya gampang akrab. Iya, Bu. Masih langganan yang pas di warung. Sekarang mereka antarnya ke sini. Mendengar itu, Ibu Kalsum mengangguk-angguk. Ini nanti Mbak ada masak sayur belut cabai hijau lagi enggak? Kalau bisa, saya pesan juga tapi bukan buat nasi kotak, yah, Mbak. Di tengah kesibukan Sofia yang makin sibuk karena Ibu Kalsum yang sibuk mengajak wanita itu mengobrol, Kalandra malah kepikiran pada Daim. Di mana bocah itu? Kenapa saat ia melongok ranjang bayi di sebelah Sofia dan biasanya menjadi tempat Daim, di sana malah kosong? Si Daim di mana, Mbak? Sergah Kalandra serius yang jujur saja khawatir. Sofia yang langsung menatap Kalandra meski kedua tangannya tengah mencetak nasi menggunakan mangkuk, berkata, itu di taman sama Rani, Mas. Rani kan libur sekolah. Nah dia daftar khusus buat jaga Daim. Per hari ini sampai 2 minggu ke depan, Daim punya pengasuh dadakan selama 24 jam karena Raninya juga mau-mau saja nginep. Lagi belajar buat dapat penghasilan sendiri katanya. Kalandra mengangguk-angguk, kemudian pamit untuk menemui Daim. Kalau kamu banyak orderan, kamu juga ada yang bantu, kan, Mbak? Tanya Ibu Kalsum masih mondar-mandir di sekitar Sofia sambil menikmati sayur beningnya. Iya, Bu. Bayar orang. Orang sini saja, sih. Mas Kala bilang, aku harus bisa mengatur semuanya biar aku kerjanya enggak setengah mati dan selain aku masih bisa istirahat, Daim juga tetap terurus. Hubungan mereka memang dekat. Sofia yang pekerja keras dan memang sopan, sedangkan Kalandra orangnya memang sebaik itu. Pantas mereka cocok. Apalagi, sepertinya Daim juga sudah jadi obat mujarabnya Kala, pikir Ibu Kalsum dan memang tidak mau ikut campur hubungan Sofia maupun Kalandra, walau Kalandra merupakan putranya. Toh, ia percaya, baik Sofia maupun Kalandra sudah sama-sama dewasa. Sofia dan Kalandra bukan manusia yang bisa dengan mudah menerobos peraturan. Sofia dan Kalandra sama-sama terluka walau penyebabnya tidak sama. Sofia baru cerai karena suaminya yang dakjal, sementara Kalandra ditinggal istrinya yang meninggal. Batin Ibu Kalsum lagi yang diam-diam mengamati wajah Sofia. Cantik, Sofia juga bukan yang suka dandan neko-neko.
Bibirnya saja enggak pakai gincu merah. Cuma pakai lipstik warna kalem itu saja, bukan yang tebal, beneran tipis. Aku suka cara pikir Sofia, termasuk ketegasannya pas ngomel kayak tadi ke teman mantan suaminya, batin Ibu Kalsum lagi. Tatapan Ibu Kalsum teralih dari Sofia lantaran di depan sana, Kalandra datang mengemban Daim. Sementara di belakang Kalandra, ada Rani yang bahu kanannya masih dihiasi jarit panjang berwarna merah. "Ran, sini sambil makan," sergah Sofia yang mendapati kedatangan Rani. "Ih Mbak Sofia, aku disuruh makan terus. Ini jadi gendut gini akunya. Perutku jadi ada lipatan," keluh Rani. Balasan jujur Rani tak hanya membuat Sofia tertawa. Sebab Kalandra yang sedang menimang Daim juga refleks menahan tawanya. Lain dengan Ibu Kalsum yang malah mendadak wawancara kepada Rani. "Takut pacarnya Panglingiyah, Nduk, makanya kamu enggak mau makan. Takut gendut, gitu," ucap Ibu Kalsum dan membuat Rani makin salah tingkah. Di teras kontrakan, Dava yang baru keluar dari tempat tinggalnya, tak sengaja memergoki sang nenek. Wanita tua yang kini menjadi tak segemuk saat Sofia masih menjadi bagian mereka itu duduk di teras, menyandar pada tembok bercat hijau yang penuh coretan pulpen. Selain tampak sangat lesu, tatapan Ibu Sumini juga kosong. Mbah lagi ngapain?" "Daripada bingung karena hari ini enggak ada yang bisa dimasak buat dimakan, yuk aku tabrakin Mbah ke mobil, biar Mbah dapat banyak bantuan dan aku pun bisa makan enak," ucap Dava bersemangat dan buru-buru jongkok di depan sang nenek. Ibu Sumini yang masih bisa mendengar dengan baik walau ia tengah merenung, langsung menatap kesal sang putra. "Daripada kamu nabrakin Mbah, mending kamu tabrakin saja tuh mamah kamu yang enggak berguna." Dava menyimak dengan serius. "Sampai sekarang, mamah kamu enggak pernah urusin kamu sama adik-adik, kan? Kalau bukan Mbah yang urus kalian termasuk urus bapakmu, kalian pasti sudah ngemis di jalanan," lanjut Ibu Sumini meledak-ledak saking geramnya. Kedua tangan yang awalnya mendekap kedua lututnya, berangsur menekap wajah. Ia menangis, berlinang air mata dan tak mau sang cucu menyaksikannya. "Ya sudah, Mbah. Sekarang Mbah jangan nangis. Nanti kalau mamah tetap enggak berguna, aku bakalan beneran tabrakin dia, biar dia berguna dan kita juga bisa makan enak," janji Dava sambil mendekap erat sang nenek. "Aku sayang Mbah karena setelah enggak ada Lik Sofia dan Lik David pun di penjara, hanya Mbah yang masih mau mengurus aku." Alasannya mendekap erat sang nenek dan memintanya untuk tidak bersedih, memang seperti yang ia katakan. Sebab setelah Sofia dan David tidak lagi menjadi penghuni kontrakan, satu-satunya yang mau mengurusnya hanya sang Mbah. Ibu Sumini tetap mengurus, memasak, membereskan segala sesuatunya di tengah keterbatasan wanita tua itu. Meski Ibu Sumini tidak secekatan Sofia, Ibu Sumini bahkan kerap lupa dan parahnya tidak bisa membedakan mana yang micin, garam, dan juga gula. Bagi Dava usaha sang nenek jauh lebih harus dihargai. Tak apa, gara-gara sang nenek, teh yang harusnya manis malah rasa micin. Tak apa walau gara-gara nenek, sayur yang ia makan hanya berasa garam. Karena di tengah keterbatasan yang kadang nyaris membuat orang serumah keracunan itu, Ibu Sumini sudah mencurahkan kepeduliannya dengan sungguh-sungguh. Daripada Anggun yang hobinya hanya tiduran dan cantik saja sampai kurus tak terawat walau bayi itu disanding oleh Anggun yang sibuk menonton drakor. "Mah, aku lapar loh.
Bagi duit kenapa, itu mbak enggak masak gara-gara enggak ada yang buat dimasak. Dava sungguh mendatangi sang mamah yang masih rebahan di kasur. Berisik ah, sudah sana pergi, jangan ganggu. Nanti mamah kalah. Usir Anggun tetap fokus pada layar ponsel yang turut tengah ia sentuh pelan. Ia menyentuh layar ponselnya dengan sangat hati-hati. Dava merengut, menatap sebal ulah sang mamah yang makin hari makin menyebalkan. Makin lama, Anggun sungguh makin tidak manusiawi bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Menang gimana, sih, mah? Kamu enggak macam-macam, kan? Kamu enggak judi online. Sergah Supri yang untuk bisa berjalan wajib menggunakan 2 tongkat bantu. Kamu enggak usah ikut campur deh, Mas. Sudah buntung, berisik. Enggak guna banget. Mending sekarang kalian ke pasar apa ke jalanan buat ngamen biar dapat uang. Kalian lapar, kan? Cibir Anggun masih serius dengan kesibukannya memainkan ponsel. Supri yang sudah berdiri di sebelah Dava, menggeleng tak habis pikir. Ia menatap kesal wanita di tengah kasur itu. Sudah tubuhnya memenuhi kasur meski kasurnya terbilang besar, dekil dan bau pula si Anggun efek kejorokannya sudah makin naik level. Dava yang makin benci kepada sang mamah berkata, "Mama emang dasar pemalas, enggak berguna. Dasar gajah bengkak, dekil, burik, bau, hidup lagi. Enggak guna banget. Kita tabrakin aja yuk, Pah," si mama ketruk. "Biar mama buntung juga kayak papa, biar kita jadi dapat banyak uang sama banyak bantuan." Dava yakin dengan keputusannya. Anggun yang tersinggung langsung menatap marah Dava. "Kamu yah, kecil-kecil kurang ajar. Daripada mamah, sudah tua enggak berguna. Hidup enggak berguna, mati pun enggak diterima," balas Dava. Anggun nyaris menghantam bantal lepek yang wanita itu ambil dari sebelah tangan kanannya kepada Dava. Namun, pertanyaan Supri yang menanyakan uang santunan dari jasa Raharja, sukses mematahkan ulahnya. "Harusnya uangnya masih banyak. Harusnya lusa aku juga kontrol lagi, kan? Nanti kalau pas ambil uang, ambil dikit buat beli keperluan," ujar Supri. Berbeda dengan sebelumnya, Anggun tak lagi meledak-ledak. Malahan, Anggun cenderung mirip orang yang kebingungan. "Kenapa kamu kebingungan begitu? Jangan-jangan duitnya beneran sudah habis?" Liri Supri was-was. Tak mau disalahkan, Anggun pun menatap kesal suaminya sambil berkata, "Kebutuhan kita kan memang banyak, Mas. Anak kita banyak, makan enggak cukup sedikit. Sementara sekarang, kita urus semuanya sendiri. Aku banting tulang banget demi kelangsungan keluarga kita." "Banting tulang apa? Kamu beneran judi lagi?" Sergah Supri yang tak kuasa menahan emosinya. Setelah sempat gelagapan, Anggun kembali menghela napas dalam sekaligus kasar. "Kemarin sempat menang dan lumayan. Namun sekarang kamu kalah bandar." Sergah Supri memotong penjelasan sang istri. Kali ini, wanita tak sedap dipandang maupun dihirup aromanya itu kembali tak bisa menjawab. Diamnya Anggun membuat Supri menyimpulkan, apa yang ia tudingkan memang benar. "Kebangetan kamu Nggun." Ia menatap sang istri penuh kecewa sembari menggeleng tak habis pikir. "Biasa saja kenapa sih? Salah sendiri, kenapa kamu buntung, Mas?" Sergah Anggun tetap tidak mau disalahkan. "Sisa uang kemarin itu banyak banget, Nggun. Belum yang dari sumbangan warga sama aparat desa." Sergah Supri makin meledak-ledak. "Ya sudah, tenang saja. Ini aku lagi usaha lagi,
mana tahu menang. Doakan saja agar aku menang. Kalau memang tetap zong, nanti aku minta ke Jihan, ujar Anggun. Ketika nama Jihan disebut, detik itu juga Supri batuk akibat tersedak ludahnya sendiri. Jihan. Andai saat itu aku mau tanggung jawab ke Jihan dan meninggalkan Anggun dengan segala nerakanya, pasti hidupku jauh lebih enak. Enggak kayak gini. Buktinya, David saja diurusin total sama Jihan dan keluarganya, batin Supri. Selain itu, ia juga menjadi berpikir keras. Karena andai ia terus bertahan di sana, ia sungguh tidak punya masa depan. Anggun enggak bisa diajak kompromi. Selalunya ingin menang sendiri. Kalau gini caranya, mending aku pergi. Ngemis di luar sana, dan aku nikmati sendiri hasilnya. Daripada di sini, ada duit dikit langsung Anggun sikat buat judi. Batin Supri. Seperti niatnya, Supri sungguh pergi. Pria itu terlatih mengandalkan kedua tongkatnya meninggalkan kontrakan yang kini terasa kumuh semenjak ditinggal Sofia. Kontrakan yang membuatnya merasakan kehidupan neraka terlalu dini, meski ia belum mati, hanya karena Sofia dan David yang biasanya mengurus segala sesuatunya di sana, tak lagi ada. Kamu mau kemana, Pri? Serga Ibu Sumini yang masih bertahan duduk di teras sambil bersandar pada dinding, menahan rasa lapar. Rasa lapar yang makin lama makin terasa kuat. Namun, kenyataan Supri yang terus pergi meninggalkan gang selaku pelataran kontrakan, membuatnya penasaran. Ibu Sumini berpikir, apakah menantunya itu akan mencari makanan untuk mereka yang memang sudah kelaparan.